Halo teman-teman, kita masih membahas mengenai larangan merekam ya oleh yang terhormat Dirjen Pajak DJP yang Maha Kuasa ya, Pancasila nomor 1 di negeri Konoha ya, Dirjen Pajak DJP yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Oke, gue sampaikan ke teman-teman dulu, ini adalah komentar-komentar netizen ya di video-video gue mengenai larangan merekam ya. Kita bahas pelan-pelan teman-teman. Ini ada berita judulnya video gue yang mengenai Dijen Pajak lupa ya, Indonesia itu negara hukum ya. Dia kira negara Indonesia ini punya neneknya dia atau nenek moyangnya dia ya. Kita akan baca komentar dari Anda semua teman-teman. Ada yang komentar dan terlalu nyaman nyari tambahan di luar gaji. Oke. Kemudian tetangga saya kerja di instansi satu ini. Kucilin aja, nggak usah kasih muka. WA-nya blokir kalau lebaran pura-pura nggak kenal. Buset sampai segitunya. Sampai segitu bencinya orang sama DJB ya. Gila ya. Padahal cuma kerja loh dia loh. Postingan seperti ini layak didukung. Lanjutkan. Otak para dirjen pajak sudah rusak, jadi harus dibenarkan oleh masyarakat. Ya mau gimana kita benerinnya ya. Kita juga nggak punya kuasa ya. Fix ini salah satu dari 1001 cara korupsi penyelenggara negara. Jika terbaca niatnya akan dibuatkan lagi cara yang lain. Sudah saatnya WP menyadari hak-haknya yang dilanggar. Ya, oke. Kita sih sadar hak kita dilanggar, cuman bagaimana? Bagaimana caranya ngelawan oknum Dirjen Pajak yang Maha Kuasa dan Maha Esa ini, coba teman-teman. Pakai apa lo mau ngelawannya? Dia pakai SE, nggak pakai dasar hukum, nggak pakai PMK, nggak pakai Perdirjen, nggak pakai juga undang-undang, nggak pakai undang-undang dasar, pakai SE, surat edaran, mau membungkam warga masyarakat. Sekarang lu mau apa sekarang? Mau gugat ke Mahkamah Agung? Nggak bisa, bukan dasar hukum. Lu mau gugat ke Petun? Ya nggak bisa juga, bukan dasar hukum. Lu mau gugat ke Mahkamah Konstitusi, diketawain lu sama hakim Mahkamah Konstitusi. Masa SE dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Pajak kita tidak pernah cukup untuk membayar koruptor dan pejabat. Mereka berlimpah kemewahan dari uang rakyat. Lihat aja mobil-mobil pejabat di jalanan. Kemudian juga mereka mendapatkan tunjangan pensiun seumur hidup. Kalau di jalan kayak yang punya jalan, kita rakyat diperas dan dijajah negara sendiri. Tapi saya pernah merasakan bebas pajak di Jakarta di zaman Ahok. Kalau kita muak dan ingin sistem Indonesia dirombak jadi benar, kita bersama-sama harus kompak tugaskan Ahok menjadi presiden. Mana bisa jadi presiden? Ahok itu sudah pernah dipenjara. Presiden itu adalah orang yang tidak boleh pernah dipenjara ya, dipidana. Setahu gue begitu. Jadi lo mesti mengubah undang-undang dasar kan nggak mungkin. Paling lama cuma 10 tahun nggak seumur hidup, namun lihat dampaknya. Ahok pernah jalankan e-procurement, sistem yang dibuat untuk mempersulit hidup koruptor. Namun sayangnya begitu Ahok lengser, sistemnya juga lengser. Ya mau gimana? Sekarang mau gimana? Kalau pajak bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, maka kami akan taat pajak. Ini pajak kami bayar dikorupsikan sampah. Oke. Kalau pajak bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, kami akan taat pajak ya. Pajak kami bayar dikorupsi mah. Pajak kami bayar dikorupsikan sampah. Oke. Orang pajaklah korupsi paling parah sebenarnya. Makanya takut diketahui orang lain. Makanya nih, ini DJP ini gimana ya? Kok melarang orang merekam ya? Apa yang dilakukan di Dijen Pajak akan sangat bergantung dari instruksi Kementerian Keuangan, Purbaya ya. Apa saking ditekannya oleh Presiden untuk meningkatkan pendapatan negara dalam rangka bayar hutang negara, pemerintahan lama Jokowi dan pemerintahan saat ini Prabowo. Apakah memang rakyat dikorbankan atau ditekan untuk mengatasi kesalahan manajemen pemerintah akibat program MBG KDMP yang jelas-jelas salah dalam pelaksanaannya? Ya, kita tidak tahu teman-teman ya. Kapan dinepalkan DJP dan DPR? Waduh, jangan dong. Aku Muslim pajak batil penarik pajak di neraka. Waduh, aturan itu dibawa saja ke MK untuk diproses. Tidak bisa, Pak, tidak bisa, tidak bisa. Ya, tidak bisa karena SE bukan dasar hukum. Ya, sehingga tidak bisa digugat ke MK. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah ngomel-ngomel di media sosial aja lu ya. Dikasih tai lu sama DJP. Mana peduli dia, ya. Ini sama aja dengan pengadilan. Negara boleh merekap prosesnya pengadilan, tetapi wartawannya nggak boleh. Ya makanya kan nggak mungkin dong, aneh dong begitu. Ambil waktu sejenak bersama-sama warga untuk berdoa khusus di malam hari terhadap ketua DJP tersebut. Paling tidak 4 orang atau 5 orang warga setingkat RT yang
Selaman lo. Lakukan selama 3 hari berturut-turut, kemudian tunggu hasil jawaban doa tersebut. Semakin banyak doa khusus, semakin cepat dijawab oleh Tuhan Allah. Ya ampun, oke. Pejabat DJP itu kan anak baru lahir kemarin yang diajari korupsi. Oh gitu ya? Rakyat Indonesia ditindas oleh para pejabat. Waduh. Pemerintah sudah nggak bisa dipercaya, tapi masih tidak mau tahu atau pura-pura buta atau tuli. Waduh. Bubarkan kantor pajak, tidak ada hitam di atas putih. Lebih baik hukum rimba, kita hukum rimba. Oh gitu. Dirjen Pajak coba cek semua pajak BUMN dan tambang swasta. Berapa penghasilan dan pajak yang harus dibayar? Cek juga kemana uangnya. Ya. Pajak itu mungkin yang benar adalah digunakan untuk meminimalkan perbedaan harta kekayaan manusia-manusia yang hidup di Indonesia. Sehingga utamanya pajak itu untuk orang kaya, karena perbedaan harta kekayaan yang terlalu besar itu akan melahirkan penjajahan atau penindasan untuk mendapatkan harta, tata, atau keadilan hukum. Dan upeti atau pajak. Bumi dan bangunan itu mungkin benar adalah tidak untuk fakir miskin. Maaf jika saya salah. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke. Benar-benar negara seret duit ya, saking seretnya udah nggak bisa dibedain lagi begal dan pajak. Waduh, sadis banget ya warga kita ya. Semoga kiamat disegerakan. Waduh. Semenjijikkannya mereka, tetap aja mereka punya kuasa lebih daripada kita rakyat. Ya, mau gimana ya? Nasib kita ya. Hukum dibuat oleh penguasa dan hanya berlaku untuk rakyat yang lemah. Waduh. Dirjen Pajak tangkap pemimpin dan pejabat-pejabatnya, masukkan ke kandang singa atau buaya lapar tuh. Biar modarnya nggak ada bekas dan langsung ditelan oleh buaya atau ular piton yang lapar. Segera dilaksanakan saja, jangan pakai lama, karena sewenang-wenangnya membuat aturan sepihak. Tumbangkan saja tuh Dirjen Pajak yang zolim dan korup ya. Semoga rakyat dan mahasiswa bersatu untuk menumbangkan para pejabat, aparat apapun yang korup dan garong duit rakyat. Semoga paham. Waduh, sadis, sadis, sadis. Penjahat disuruh buat aturan. Ya begitulah. Ya mau gimana teman-teman? Orang pajak alias DJP banyak yang korup di dalamnya. Dan aneh, kinerja banyak yang menyamping. Belum lagi cara hitung pajaknya suka-suka petugasnya. Misalnya, orang buka usaha di 2 hari rame, terus hari-hari biasa nggak rame. Dia menghitungnya omset perusahaan itu tiap hari itu sama. Tolonglah bagian orang hukum yang berwenang. Buatlah satu undang-undang yang melindungi rakyat dari preman tikus kayak gini. Waduh. Rakyat sadar, rakyat bersatu, kantor-kantor pajak adalah sarang vampir yang wajib di bumi hanguskan, dihapuskan. Kapan rakyat sadar? Mikir katanya. Tuntut balik gimana? Indonesia sudah bubar, yang ada sekarang company. Kita adalah budak mereka. Mana peduli penguasa. Waduh, sadis, sadis. Intinya, saat kita dinyatakan bermasalah dengan pajak, sulit untuk mengelak karena dari awal sudah didatangi bersama polisi dan tentara. Saat masuk pengadilan bermusuhan dengan negara, siapa yang berani? Jika negara benar-benar nggak punya uang, maka akan menakutkan hidup di Konoha. Waduh. Jika terjadi perang, warga punya hak untuk mengungsi jika merasa hidupnya terancam. Bagaimana jika pemerintah yang memerangi warganya sendiri? Makanya lu, jangan coba-coba ngelawan lu, Dirjen Pajak DJP yang maha kuasa ya. Istilah WP hanya boleh untuk entitas bisnis, pekerja dan buruh bebas pajak. Pekerja warung, lotek wajib punya MPWP. Wow. Hukum tata negara RI beda dengan USA ya. Kaji lebih dalam kolerinya. Apa tuh corollary? Emang lama-lama nggak masuk akal masalah pajak. Pikir DJP rakyat sasaran empuk untuk dapat uang cepat plus menguntungkan. Dikira negara milik pejabat korup ya. Orang pajak kaya kaya diinterogasi musuh negara. Padahal kita pembayar pajak kok bisa otaknya bangsat. Yang harusnya curiga kita WP uang pajak pada kemana. Oke. Judulnya cocok beneran ungkap WK. Oke. Perlu disimak lengkap sampai selesai. Yes. Sangat betul ya, SE hanya berlaku untuk intern bagi pejabat di bawah lingkungan instansi yang dipimpin. Dan hanya mengefektifkan aturan yang sudah ada, bukan membentuk hukum baru yang
terdapat payung hukum di atasnya. Walaupun dengan judul SE, tapi bila terdapat aturan baru yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum, maka dinilai cacat hukum dan dapat digugat untuk dibatalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. SE itu bukan dasar hukum, jadi apanya yang mau digugat, Pak? Nggak bisa, Pak. Biar pejabat agar mau belajar dan mentaati hukum tata negara dan paham dengan penyelenggaraan administrasi negara. Ya mau gimana? Nggak bisa kepetun, nggak bisa. Self-assessment adalah bentuk kepercayaan negara terhadap WP. Masih berlaku. Apa itu self-assessment? Omong kosong, tai kucing itu. Mungkinkah WP yang menolak larangan merekam akan dinarasikan dan dianggap sebagai antek-antek asing atau londo ireng? Wah, mungkin saja. Konoha, apapun mungkin saja terjadi dalam waktu singkat. Waduh. Mana ada lagi hukum di Konoha, cuma ada dua kasta, yaitu pejabat sebagai raja dan rakyat adalah budak. Hukum hanya berlaku buat budak bukannya raja, sebab hukum bikinan raja untuk mengontrol budaknya. Miris, satu lagi, mau kasih berapapun uang budak ke raja, nggak akan pernah bisa memuaskan rajanya. Waduh, tahukah Anda, menurut data Kemenkes RI, Indonesia mempunyai minimal 28 sampai 30 juta orang dengan masalah gangguan kejiwaan alias sakit mental. Oh gitu. Menurut data WHO, Indonesia punya sekitar 10-20% orang dengan gangguan jiwa. Masa sih? Nah, udah paham kan kenapa banyak aturan bermasalah selama ini? Jangan-jangan, jangan-jangan. Masa begitu? Indonesia warisan moyangnya mereka. Ya iya, makanya Ditjen Pajak ini merasa Indonesia ini punya moyangnya dia gitu loh. Perampok berdasi. Waduh. Orangnya DJP terlalu kuat sampai bisa buat aturan sendiri. Iya, terlalu kuat mereka ini. Copot, penjarakan. Siapa yang bisa copot Ditjen Pajak ya? Purbaya aja nggak sanggup. Tiap daerah kebijakannya lain-lain. Waduh. Kebijakan daerah apa? Daerah mana? Ini masalah pajak bukan soal daerah. Ya betul ya. Pajak rakyat tipu-tipu, suka bisa diatur pejabat pajak. Asal bayar persenan, maka terjadilah korupsi besar. Waduh. Data WNI aja sama Wowo full diserahkan ke Donald Trump. Kurang bocor apa lagi? Nah, Prabowo lagi salah ya. Oke, gue akan share ke teman-teman bagaimana logika terbalik dari DJP ini ya. Jadi DJP ini justru mempunyai logika yang terbalik menurut gue teman-teman ya. Jadi begini, DJP itu punya logika seperti ini. Ini logika DJP ya. Jadi logika DJP adalah larangan merekam adalah untuk melindungi wajib pajak. Kan itu logikanya DJP ya. Tetapi terbalik logikanya. Logika DWP begitu. Bagaimana terbalik nih? Jadi logika DJP seperti itu bahwa larangan merekam untuk melindungi WP, tetapi logika di wajib pajak berbeda. Logika di WP adalah larangan merekam adalah untuk melindungi oknum DJP. Gitu loh. Jadi apa yang dikirimkan oleh DJP kepada masyarakat terbalik gitu loh. Di masyarakat malah berpikir sebaliknya. Lu ngelarang gua merekam berarti untuk melindungi elu gitu loh. DJP berpikir sebaliknya. Gua melarang merekam supaya untuk melindungi WP. WP berpikir sebaliknya. DJP melarang merekam untuk melindungi oknum DJP gitu loh. Jadi apa hasilnya? Hasilnya adalah wajib pajak bukannya berpikir positif untuk dirinya sendiri, justru berpikir negatif tentang DJP gitu loh. Jadi kan maunya DJP itu kan WP berpikir, oh iya ya, gue diamankan, gue sedang dijaga keamanannya, kerahasiaannya. Itu yang dimaui oleh DJP gitu loh. Tetapi di kepalanya WP nggak begitu. Di kepalanya WP justru berpikir positif, berpikir negatif tentang DJP. Bukannya berpikir positif itu gitu loh. Jadi nggak tercapai tujuannya. Sehingga logika DJP ini terbalik guys. Yang kedua, logika terbalik DJP. DJP punya logika seperti ini bahwa larangan merekam ini akan membuat WP menjadi patuh. Kemudian WP tidak mau merekam dong, sesuai dengan perintah dari DJP. Tetapi logika DJP, logika WP gimana? Logikanya wajib pajak, justru WP curigation. Curigation banget, kenapa gue nggak boleh merekam? Ada yang nggak beres nih. Kalau ada yang nggak beres ngapain? Ya gue harus merekam, gitu. Jadi DJP itu berpikir, oh wajib pajak ini pada bodoh-bodoh ya, pada tolol-tolol nih. Dia akan ikuti maunya kita. Dia akan ikut nih. Kalau gue bilang tidak boleh merekam, dia pun tidak akan merekam. Itu maunya DJP. Tetapi di wajib pajak justru yang terjadi sebaliknya. Kalau gue nggak dibolehin merekam, berarti ada yang nggak beres. Kalau ada yang nggak beres, berarti gue wajib merekam. Gitu loh. Malah terbalik logikanya wajib pajak tidak sesuai dengan keinginannya DJP gitu loh. Hasil akhirnya apa?
Hasil akhirnya, WP itu bukannya patuh pada keinginan DJP, justru melawan. Jadi terbalik gitu loh, logikanya terbalik, DJP maunya WP justru jadi patuh, WP malah curiga, WP malah tidak mau patuh. Justru gara-gara SE ini WP menjadi tidak patuh. Waduh. Nomor 3, logika terbalik DJP nih ya. DJP berpikir bahwa kalau WP dibiarin merekam, maka ada resiko rekamannya bocor. Kemudian tidak ada jaminan bahwa data itu akan aman gitu kan? Ini logika DJP ini yang terbalik nih. Bagaimana wajib pajak menanggapinya? Logika WP adalah kalau WP boleh merekam, berarti barang itu kan tidak ada di tangan. Kalau DJP nih ya, kalau DJP yang merekam, berarti kan barang itu tidak ada di tangannya WP. Berarti tidak di bawah penguasaan gue, wajib pajak. Maka sangat besar resiko barang itu bisa tersebar luas. Iya dong? Kalau barang ini ada di tangan gue, kan gue yang kuasai. Tapi kalau barang ini di tangan orang lain, yaitu DJP, rekaman itu, kan beresiko tersebar luas, ya kan? Justru itulah jaminan bahwa data gua tidak aman, gitu loh. DJP kan berpikir dengan rekaman ada di pihak DJP, maka datanya aman. WP berpikir sebaliknya. WP berpikir kalau data itu ada di DJP, maka itu tidak aman, gitu loh. Jadi data saya hanya akan aman apabila ada di tangan saya, bukan di tangan orang lain. Itu pendapatnya wajib pajak, gitu loh. Jadi hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah WP ini justru tidak percaya pada DJP. Bukannya wajib pajak itu menyerahkan kepercayaan kepada DJP untuk menyimpan data rekaman dia, justru terbalik. Yang terjadi adalah WP justru tidak percaya. Oke, lanjut. Logika terbalik berikutnya, teman-teman ya. Yang keempat, logika terbalik DJP adalah DJP itu sengaja tidak mau membahas mengenai SE bukan dasar hukum. Pernah nggak coba gue bilang, gue tanya teman-teman, pernah nggak DJP membahas di media sosial mengenai SE ini dasar hukum atau bukan dasar hukum? Berani nggak DJP mengatakan bahwa SE ini adalah dasar hukum? Kan nggak pernah ngomong. Tapi dia juga tidak membantah. Dia juga tidak membantah bahwa SE ini bukan dasar hukum. Jadi isu ini sengaja dibiarkan melayang-layang di udara, gitu ya. Tidak tidak jelas, tidak dibahas dan tidak mau dibahas. DJP juga tidak mau membahas mengenai ketidakadilan. Kan wajib pajak kan bilang tidak tidak adil dong. DJP boleh merekam, WP tidak boleh merekam. Berarti kan tidak adil. Tetapi kan isu ini tidak pernah dibahas oleh DJP dan DJP tidak pernah mau membahas isu mengenai ini. Nah, mengenai ketidaksetaraan hukum, nggak setara dong, kita tidak setara di mata hukum. Lu pegang data rekaman, gua tidak boleh merekam, berarti kan tidak setara di mata hukum, melanggar unsur kepastian hukum dan kesetaraan hukum. DJP tidak pernah mau membahas ini, sengaja, ya kan? Tetapi logika di WP bagaimana? Terbalik. Logika di WP adalah hal ini justru menguatkan edukasi WP ya. Justru WP teredukasi bahwa SE bukan dasar hukum. Coba teman-teman, ada nggak di antara elu yang mulai teredukasi bahwa SE itu bukan dasar hukum? Ada nggak di antara Anda yang teredukasi bahwa ini tuh nggak adil, ini tuh ada yang nggak beres dengan DJP nih, nggak adil ini. Ada nggak Anda yang mulai berpikir, ini tuh menimbulkan ketidakpastian hukum, nggak pasti ini hukum di Indonesia ini ya. Justru WP semakin teredukasi bahwa DJP yang salah, gitu loh. Jadi DJP awalnya berpikir, "Gua nggak usah edukasi ah, biar diam-diam aja, kan pada bodoh-bodoh nih orang-orang Indonesia ini, pada tolol ya warga masyarakat Indonesia ini ya." Tetapi terbalik, di lapangan, di wajib pajak malah terbalik, orang malah malah jadi paham, gitu loh. Wajib pajak malah jadi paham, oh SE itu internal, bukan dasar hukum. Kalau gitu SE tidak boleh mengatur wajib pajak yang pihak eksternal. Oh kalau gitu ini tidak adil. Oh kalau gitu ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Oh kalau gitu DJP salah, DJP melanggar hukum. Justru edukasi itu yang tersampaikan di masyarakat, bukan seperti yang diinginkan oleh DJP. Gitu loh. Jadi apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah WP jadi tahu ya bahwa ini tuh melanggar hukum.
WP jadi tahu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau penegak hukum, DJP saja melanggar hukum pakai SE, gimana kami rakyat jelata? Gimana coba? Kalau elu aja sebagai penegak hukum sengaja melanggar hukum dan sengaja tidak mau membahas isu-isu sensitifnya, gimana kami? Gimana kami coba? Lanjut, logika terbalik nomor 6, nomor 5 ya. DJP ini punya logika seperti ini. Bahwa kami akan menjamin data WP aman, tidak tersebar luas. Jadi DJP itu mengatakan, "Percayalah pada kami, Anda itu tidak kami percaya." Gitu loh. Jadi DJP mengatakan, "Kami nggak percaya WP, tapi WP harus percaya kami, harus percaya pada DJP." Itu yang diinginkan oleh DJP. Tetapi logika WP terbalik. Logika WP mengatakan, "Kalau lu menutup rapat masalah ini, berarti lu minta duit. Ya udah deh, gua kasih duit." Jadi jadi DJP tuh maunya ini barang rekaman kami aja yang pegang, kami ini profesional, berintegritas, betul gitu ya. Di kepalanya wajib pajak terbalik. Oh, kalau lu mau merahasiakan data ini, gua tidak boleh merekam dan lu boleh merekam dan lu mau simpan data itu, berarti lu minta duit, berarti lu koruptor. Ya udah gua kasih duit aja. Gitu loh. Jadi hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah akan terjadi korupsi diam-diam, tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena semuanya dirahasiakan, ya kan? Wajib pajak tidak boleh merekam, berarti kan tidak ada bukti korupsi dong. Petugas pajak boleh merekam, tetapi kan petugas pajak pasti menghilangkan bukti tersebut dong, udah pasti hilang buktinya, mana ada bukti itu muncul di pengadilan, nggak mungkin, ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya adalah YYTA ajalah, ya, YTTA lah, yang tahu-tahu aja lah ya. Gua kasih duit, lu bantuin gua bantuin lu, kita jadi teman, udah win-win solution. Oke? Kira-kira seperti itu yang terjadi di lapangan. Tapi di lapangannya negeri Konoha teman-teman ya. Di Indonesia mah nggak ada begitu. Nah, yang terakhir, logika DJP yang terbalik ya, bahwa dengan larangan merekam ini, WP akan mudah terintimidasi, akan mudah ketakutan, dan akhirnya akan bersedia membayar pajak sesuai dengan keinginan oknum DJP, tanpa perlu berdebat dasar hukum. Jadi nggak usah bahas dasar hukum lah, pokoknya lu nggak boleh merekam, gua boleh merekam, kalau lu macam-macam gua sikat lu. Kan begitu? Jadi pengen menimbulkan suasana intimidatif atau mengancam atau menekan wajib pajak. Itu yang diinginkan oleh DJP. Tetapi di WP bagaimana? Logika di DWP terbalik. Wajib pajak kalau ditekan oleh oknum DJP apa terjadi? Yang terjadi adalah WP akan berpikir, "Oh, ada yang nggak beres ini, ada yang nggak beres. Masa gue nggak boleh merekam, dia wajib merekam, gue pakai konsultan pajak ah." Pakai konsultan pajak yang mana? Yang independen dong ya, jangan pakai konsultan pajak abal-abal ya. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya bukannya WP jadi diam, tetapi justru WP lebih berisik lagi, bahkan di media sosial, gitu loh. Jadi WP itu kalau sudah ditekan, diintimidasi, bukannya dia terintimidasi. Kan lu tahu sendiri WP-nya Negeri Konoha ini ya, semakin terintimidasi, semakin dia viral, semakin dia mau memviralkan. Bukannya WP jadi takut sesuai kemauannya DJP, yang terjadi sebaliknya, malah diviralkan ya. Jadi justru keinginan DJP maunya A, namun yang terjadi di lapangan WP adalah B gitu loh. Kontraproduktif, tidak sesuai dengan harapan ya. Jadi ibaratnya DJP maunya jalannya ke utara, wajib pajak maunya belok ke selatan gitu loh. Terbalik datanya teman-teman ya. Jadi ibaratnya DJP maunya berakin tai ke mukanya wajib pajak ya, gue kencingin, gue berakin lo ya. Terbalik arahnya, malah berbalik ke muka DJP sendiri gitu loh. Mana bisa lu bikin dasar hukum tidak pakai dasar hukum. Mau mengatur wajib pajak pihak eksternal pakai SE, kan tolol gitu ya. Jadi malah terbalik ke arah muka sendiri. Nah, kalau begini maka tujuan awal menjadi tidak tercapai. Tujuan awalnya DJP kan simple, wajib pajaknya diem, wajib pajaknya takut, terintimidasi, kemudian bayar pajak sesuai yang kami mau, kemudian penerimaan pajaknya naik. Gua naik pangkat, Purbaya naik pangkat, kita semua happy gitu kan. Yang terjadi sebaliknya, WP-nya tidak percaya, semakin melawan, semakin tidak patuh, akhirnya penerimaan pajak malah turun. Yang terjadi apa akhirnya? Yang terjadi ujung-ujungnya adalah negaranya makin bobrok gitu loh. Petugas pajaknya melanggar hukum, tidak peduli dengan hukum,
Apalagi wajib pajak. Wajib pajaknya nggak peduli, pokoknya lu bangsatin gua hantam lu. Terjadilah bentrokan di lapangan ya, sesama warga negara, ya. Cilaka teman-teman ya, cilaka negara hukum. Indonesia ini negara hukum ya. Akhirnya cilaka hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara si Dirjen Pajak mau mengubah Pancasila. Pancasila ke-1 mau diubah menjadi Dirjen Pajak yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Cilaka negara ini teman-teman ya. Silakan berkomentar teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.